Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andini Agnita Puspadewi, NIM saya 17060209. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tunanetra. Di sini ada pengertian tunanetra menurut ahli. Di sini kita membawakan menurut ahli Berage tahun 1983 dalam kurung Wardani dan kawan-kawan halaman 45. Di sini bahwa anak yang mengalami ketidakmampuan melihat adalah anak yang mempunyai gangguan atau kerusakannya dalam penglihatannya. Itu menurut ahli. Kalau pengertian tunanetra itu seperti itu. Nah, kalau menurut kelompok kami, pengertian tunanetra itu sendiri yaitu menurut kelompok kami pengertian tunanetra seseorang yang mengalami kebutaan dari lahir, kayak kebutaan dari lahir, atau ada juga sesuatu terjadi seperti kecelakaan pada saat pada saat lahirnya juga. Bisa jadi kalau misalnya kita udah besar juga bisa kalau mengalami kecelakaan dan penglihatannya sudah rusak, bisa jadi menyebabkan kebutaan dari kecil juga bisa. Dari kalau kecelakaan itu sendiri terjadi, kita bisa mengalami penglihatan atau kerusakan dari penglihatannya kayak gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik anak tunanetra menurut aspek akademis. Yang pertama, anak tunanetra itu mempunyai banyak pengalaman, tidak beda jauh dengan anak AUS lainnya, tetapi di dalam pemahaman kurang terintegrasikan. Yang kedua, anak tunanetra itu hampir sama dengan anak AUS lainnya, seperti di dalam hal berhitung, informasi, dan kosakata, tetapi di dalam pemahaman kurang baik. Yang ketiga, kosakata anak tunanetra itu definitif. Contohnya seperti malam. Malam itu bisa diartikan gelap atau hitam, tetapi menurut anak AUS lainnya, malam itu luas bisa diartikan sebagai malam yang penuh bintang. Karakteristik anak tunanetra di dalam aspek sosial. Yang pertama, anak tunanetra itu mudah curiga kepada orang lain dan tidak mudah percaya. Lalu yang kedua, mudah tersinggung apabila ada orang yang berkata tidak enak. Anak tunanetra itu biasanya langsung tersinggung. Lalu yang ketiga, tergantung pada orang lain. Karakteristik anak tunanetra di dalam aspek psikomotorik. Yang pertama, anak tunanetra itu biasanya agak kaku dan kurang fleksibel gerakannya. Terus yang kedua, anak tunanetra itu sering berperilaku stereotip atau seperti menggosok-gosokkan tangan ke mata, lalu menggosok-gosokkan tangan seperti itu. Saya Jahan Muaz, NIM 17060203. Saya akan menjelaskan tentang pembelajaran yang tepat bagi anak tunanetra. Pembelajaran yang tepat atau pembelajaran yang terbaik bagi anak tunanetra adalah: yang pertama, yang berpusat pada apa; yang kedua, bagaimana; dan yang ketiga, di mana pembelajaran itu dilakukan. Yang pertama ada apa. Apa materi yang akan disampaikan oleh guru bagi anak yang berkebutuhan khusus atau bagi anak tunanetra. Yang kedua, bagaimana cara penyampaian materi tersebut agar mudah dipahami dan dimengerti bagi anak tunanetra, misalkan dengan menggunakan metode-metode khusus yang mudah dipahami bagi anak tunanetra. Selanjutnya yang ketiga ada di mana pembelajaran khusus itu dilaksanakan atau sesuai dengan kebutuhan anak tersebut, agar anak tersebut mudah mencerna atau memahami materi yang akan disampaikan oleh guru tersebut. Pembelajaran dalam kurikulum inti diperluas. Para ahli juga mengemukakan bahwa tunanetra mempunyai dua perangkat,
kebutuhan kurikulum. Yang pertama, kurikulum yang diperuntukkan bagi siswa pada umumnya, misalkan seperti bahasa, seni, matematika, IPS, dan sebagainya. Yang kedua adalah yang dapat memenuhi kebutuhan khusus bagi anak yang berkebutuhan khusus. Misalkan bagi anak yang berkebutuhan ketunanetraan, yaitu dalam keterampilan kompensiatoris atau keterampilan interaksi sosial dan keterampilan pendidikan karir. Mungkin sekian pemahaman dari saya akan kembalikan tentang pola pembelajaran bagi tunanetra. Di sini menggunakan prinsip-prinsip metode khusus. Jadi, siswa hendaknya diberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan pelajaran mereka. Sebab biasanya guru biasanya lebih menekankan kepada pembelajaran melalui saluran visual yang mungkin itu tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Di sini menurut Lowerford mengemukakan 3 prinsip metode khusus untuk membantu mengatasi keterbatasan akibat ketunanetraan. Yang pertama ada memberikan pengalaman nyata. Di sini, guru hendaknya memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempelajari lingkungan di sekitarnya dengan eksplorasi indera perabanya. Jadi, siswa tersebut mampu memahami apa yang mereka pelajari di lingkungan sekitarnya. Selanjutnya ada membutuhkan pengalaman menyatukan. Di sini membutuhkan pengalaman menyatukan itu artinya menyambungkan atau menghubungkan dari materi dengan kehidupan nyata. Jadi, siswa juga sudah memiliki bekal atau pengetahuan di lingkungan sekitarnya untuk menghubungkan kepada materi yang akan disampaikan oleh guru tersebut. Selanjutnya ada membutuhkan belajar sambil bekerja. Biasanya di sini guru memberikan pembelajaran berupa praktek sambil bekerja. Jadi, memberikan kepada siswa untuk mempelajari suatu keterampilan melakukan atau mempraktekkan suatu pembelajaran yang akan dilaksanakan. Di sini, jadi siswa tersebut mampu memahami materi yang disampaikan melalui praktek. Nah, praktek di sini itu adalah mempermudah siswa untuk memahami atau mengerti pembelajaran berlangsung. Misalkan ini tentang lingkungan alam. Nah, siswa tersebut mempelajari tentang bentuk-bentuk pohon atau benda di alam. Misalkan pohon, daun, batu, dan sebagainya. Dan di situ guru harus mengawasi atau membimbing siswa tersebut agar siswa tersebut mampu memahami atau mengerti yang disampaikan oleh guru. Jadi, siswa tersebut bukan hanya memeraba-raba, bukan hanya merasakan dan sebagainya, tapi juga guru harus menjelaskan agar siswa tersebut mampu memahami pembelajaran yang dipraktekkan tersebut. Terima kasih. Materi selanjutnya adalah strategi pembelajaran. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit tentang strategi pembelajaran yang tepat untuk anak tunanetra. Strategi pembelajaran dalam pendidikan anak tunanetra ini terbagi kepada 2 pemikiran, yaitu yang pertama, upaya memodifikasi lingkungan supaya sesuai dengan kondisi anak tunanetra. Yang kedua, upaya pemanfaatan secara optimal indera-indera lain yang masih berfungsi dengan baik untuk mengimbangi kelemahan akibat hilangnya fungsi penglihatan. Pada langkah pertama ini,
seorang guru harus bisa menguasai teknik pembelajaran yang umum dilakukan pada anak-anak formal seperti meliputi tujuan, alat, materi, cara, lingkungan, dan aspek lainnya. Kedua, menganalisa komponen-komponen mana saja yang perlu untuk dirubah maupun tidak perlu. Selanjutnya, pemanfaatan indera lainnya yang masih berfungsi secara optimal dan terpadu sebagai pemegang peran penting dalam menentukan keberhasilan belajar dalam pembelajaran tunanetra. Di dalam sini ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Yang pertama, prinsip individual. Prinsip individual merupakan prinsip umum dalam sebuah pembelajaran manapun, baik itu pendidikan umum maupun pendidikan anak berkebutuhan khusus. Pada prinsip ini, guru dituntut untuk memperhatikan adanya perbedaan masing-masing individu. Prinsip individu ini mengisyaratkan bahwa guru perlu merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan keadaan siswa. Yang kedua, prinsip kekonkretan atau pengalaman penginderaan. Anak-anak tunanetra harus dibimbing untuk meraba, mencium, mendengar, mengecap, dan lain sebagainya. Prinsip ini erat kaitannya dengan komponen alat atau media serta lingkungan pembelajaran. Untuk itu, perlu disediakan pandia pembelajaran yang bisa mendukung dan relevan, seperti misalnya menggunakan audio atau penempatan tempat yang memiliki kecerahan yang baik, karena untuk beberapa kasus tunanetra yang masih tidak begitu parah masih bisa melihat meskipun dengan bantuan pencahayaan yang baik atau dengan misalnya siswa tersebut menulis dengan menggunakan spidol yang berwarna. Yang ketiga ada prinsip totalitas. Strategi pembelajaran yang dilakukan harus memungkinkan siswa untuk memperoleh pengalaman objek atau situasi secara utuh. Caranya, dengan guru mendorong siswa untuk melibatkan semua alat indera secara terpadu dalam memahami sebuah konsep. Contohnya, untuk mendapatkan gambar tentang burung, anak tunanetra harus melibatkan indera peraba untuk mengenali bentuk, ukuran, sifat permukaan, dan kehangatan. Yang keempat, ada prinsip aktivitas mandiri. Strategi pembelajaran dalam pendidikan anak tunanetra harus bisa mendorong agar anak tersebut bisa belajar secara aktif dan mandiri. Anak tunanetra belajar untuk mencari dan menemukan, sedangkan guru hanya sebagai fasilitator yang memudahkan para siswa untuk belajar serta sebagai motivator yang membangkitkan keinginan anak untuk mau belajar. Materi selanjutnya adalah mengenai kemampuan kognitif pada anak tunanetra. Di sini saya akan menjelaskan materi tersebut. Apa saja itu? Ini dia. Ini adalah pembahasan mengenai kemampuan kognitif pada anak remaja tunanetra. Yang pertama, ada reasoning. Reasoning merupakan kemampuan menarik kesimpulan dari suatu informasi hingga melampaui informasi itu sendiri. Contohnya, saat anak tunanetra diberikan tugas oleh guru, tulisan tersebut terdapat kata atau kalimat dari tulisan Braille. Nah, tulisannya tersebut mengisi adalah Indonesia adalah negara kepulauan. Nah, penjelasan dari gurunya, ia bisa menyimpulkan suatu informasi tersebut bahwa ia adalah warga negara Indonesia dan Indonesia adalah memiliki negara sebagai negara kepulauan yang dimana pulaunya sangat banyak. Selanjutnya, ada orientasi. Orientasi adalah penempatan diri dengan objek-objek yang ada di sekitarnya. Contohnya saat ia di kelas, nah di dalam kelas itu dia bisa menetapkan diri bahwa saat dia duduk itu adalah mejanya, itu adalah meja teman-temannya. Di situ ada papan tulis, ada jendela, ada meja guru dan selainnya. Nah, lanjut. Ada ingatan. Nah, di sini ingatannya sangatlah luar biasa. Di mana kemampuan melakukan tugas-tugas rekal, angka, kata, gambaran spasial, dan mempertahankan secara mental dalam waktu akurat. Nah, selain tugas, dia tuh bisa ingat semua apa yang telah di guru berikan sampai angka-angka yang dimana
orang normal pun mungkin mudah lupa, namun di sini adalah ingatannya sangat tajam loh teman-teman. Nah, contohnya saja dalam saat dia menuju ke sekolahnya, dari rumah ke sekolah, ia tanpa kesasar loh teman-teman. Jadi dia tuh bisa ingat detail jalan-jalan yang harus dia lalui, seperti itu. Nah, selanjutnya ada penalaran verbal. Penalaran verbal adalah kemampuan memahami makna bahasa dan menggunakannya. Nah, di sini anak tunanetra bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, di sini dia bisa memahami makna apa saja nih, apa yang dia ucapkan dan menggunakannya dengan baik dan benar sehingga semuanya bisa memahami apa yang dikatakannya dan tujuannya apa, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah pembendaharaan kata, di mana pembendaharaan kata adalah kemampuan individu untuk mempelajari dan memperkaya kosakata melalui kemampuan mengembangkan konteks, seperti itu. Jadi, selain itu, ia juga menerima dan memperkaya kata-kata yang di teman-temannya atau dari gurunya, dari teman-temannya, dari orang tuanya, dari orang sekitarnya. Nah, dia tuh bisa menyerap kata-kata tersebut